وعلماء العاملين ومصنفين المخلصين وإلى أعمال الملائكة المقربين وصحبه القرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أمرهم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات من المشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها من شمالها إلى الغرب والشرق والشرق. صلى الله وسلم على هذا الكتاب شيخ عبد الله بن حسين الطاهر إلى شيخ Nawawi Al-Bantan yang salah satu Syai'un lillahi lahul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil haflah mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dan jamaah masjid Jami'ah Ta'lim jamaah sufi Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali thalabul ilmi kita di minggu pagi, mengisi kegiatan kita pagi-pagi dengan thalabul ilmi setelah sholat subuh berjamaah. Sebelumnya setelah sholat tahajud, mudah-mudahan ibadah kita pagi ini diawali bangun pagi, kemudian diawali tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, dan setelah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan taklim yang sangat-sangat mudah-mudahan Allah meridhoi kita, memberikan kekuatan kepada kita baik lahir maupun batin untuk bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah muslimin dan muslimat dan yang Allah yakum, kita lanjutkan halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal. Wajib ala kulli muslimin, pada setiap orang muslim, hifdzu islamihi, menjaga keislamannya, wasomuhu, dan memeliharanya, aman dari sesuatu yufsiduhu, yang merusak keimanan, wa yubtiluhu, dan yang membatalkannya, wa yaqtahu, dan yang memutus keislamannya, wa huwa, yaitu adalah yang memutuskan itu adalah al-riddatu, yaitu murtad, wal-iyadu, dan kita memohon pertolongan dan memohon penjagaan dan memohon perlindungan
fi hadzal zamani li zaman ini at-tasahul, orang yang ceroboh, yang mempermudah, yang gagampangan, fil kalami, di dalam berkata, hatta annahu, sehingga sesungguhnya perkataan itu yakhruju, akan mengeluarkan mimbarihim, dari sebahagian mereka, alfadhu, perkataan, tukhrijuhum, yang bisa mengeluarkan anil islami, dari agama Islam, walayawuna, dan mereka tidak menganggap zalika, hal yang demikian itu, zanban, menjadi dosa, fadlan, apalagi angkaunihi, dari keberadaannya perkataan itu, kufron, menjadi kekufuran, waridatu, dan ada murtad, salah satu aksamin, ada 3 bagian. I'tiqadatun, yang pertama murtad dalam i'tiqad, wa af'alun, dan yang kedua murtad di dalam perbuatan, wa aqwalun, dan yang ketiga murtad di dalam perkataan, wa kullu ismin, dan setiap bagian yatasya'abu, bercabang, syubban katsiratan, menjadi cabang-cabang yang banyak. Kaum muslimin wal muslimat radhiyallahu anhum, mari kita lanjutkan kembali pembahasan yang kemarin masih belum selesai tentang apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita sebagai umatnya harus mempercayai, harus mengetahui, meyakini, harus membenarkan, dan harus mempercayai. Ini sebagian dari unsur-unsur, sebagian dari makna bersaksi kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kesaksian kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. 4 unsur itu mencakup tadi siksa dari kubur, apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, dan segala sesuatu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasulullah, wajib benarnya, wajib sidik, mustahil kadzib. Kemarin sampai ke syafaat namanya, sampai ke telaga, wal dan telaga. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu diantaranya Syekh Thohir, Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ini menjelaskan ada yang dinamakan telaga, atau yang disebut juga telaganya telaga Al-Fat, sebuah danau di yaumul kiamah yang diperuntukkan bagi umat Nabi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa meminumnya sebagai tanda kita diakui keumatan kita kepada Kanjeng Nabi. Selanjutnya, setelah ada telaga Kausar, wasyafa'atu, sesuatu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ya, khobar-khobar yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi yang wajib betulnya, yang kita harus mempercayainya, harus mengetahui, meyakini, dan membenarkan serta mempercayainya, itu adalah syafaat, ada pertolongan. Jadi nanti di yaumul kiamah ada yang namanya pertolongan. Walaupun pertolongan itu khusus, artinya khususnya tidak semuanya mau yang dapat pertolongan, orang-orang yang memberikan pertolongannya juga khusus. Alladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, yaitu orang-orang yang memberikan pertolongan dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau syafaat kanjeng Nabi itu dinamakan juga dengan syafaat ummah, pertolongan yang sangat besar, yang sangat agung. Kenapa dinamakan pertolongan yang sangat agung? Karena kanjeng Nabi itu salah seorang pemimpin, salah seorang hamba Allah yang nanti diberikan hak keistimewaan Allah memberikan syafaat. Itu selain daripada nanti orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan mudah-mudahan kita diberikan pertolongan syafaat itu. Cuman ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang kita harus dekat dengan kanjeng Nabi, harus tahu dengan kanjeng Nabi, harus paham dengan kanjeng Nabi gitu. Supaya tadi kecintaan Rasulullah kepada umatnya tidak bertepuk sebelah tangan. Hari kanjeng Nabi mah cinta habis-habisan kepada umatnya. Hari umatnya tidak tahu tidak boleh begitu. Supaya cinta kanjeng Nabi dengan cinta kita itu bersamaan atau sinkron, insya Allah kita mendapatkan syafaat. Ya karena di awal juga nanti kan kita dipanggil itu oleh kanjeng Nabi, umatku. Kalau memang kita waktu di alam dunia betul-betul menjadi umat kanjeng Nabi mah ya dengan sendirinya kita mengikuti panggilan kanjeng Nabi. Tapi kalau kita bukan umat kanjeng Nabi karena kita tidak melaksanakan perintah Nabi, jauh dari Nabi, tidak makrifat pada Nabi, ya kita menentang, diam saja. Bahkan kita berbelok. Kanjeng Nabi mangulon, kita mah ngeta. Kanjeng Nabi mundur, kita Allah. Gitu ya. Nah, nanti juga syafaat juga seperti itu yang diperuntukkan bagi betul-betul bagi hamba-hamba yang menginginkan pertolongan dari kanjeng Nabi. Berarti caranya kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Teman apa ya, bukan diskon, tapi kelebihan-kelebihan dari fadhol, keutamaan dari Allah yang diperuntukkan bagi umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada amal maka pula amal kita mampu ya. Nah itu mah sampingannya. Tapi sampingannya itu adalah besar, pertolongannya besar. Karena kalau mengandalkan amal kita Allah sedikit ya besar. Bahkan lagi nanti Rahman Rahimnya Gusti Allah kan kita masuk surga juga karena Rahman Rahimnya Allah, karena rahmat dan kasih sayangnya Gusti Allah. Di antaranya bisa saja disimpan dari syafaat itu, disyafaatkan lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu, amin ya Allah rabbal alamin. Dan ini juga mudah-mudahan pengajian minggu pagi juga ini mudah-mudahan salah satu indikator media wasilah pelantaran kita mendapatkan itu Allah, mendapatkan syafaat dari Muhammad. Ya, begini-beginian teh kita pagi-pagi subuh keinginan pengen langsung duduk dulu sebentar menunggu niat thalabul ilmi, laksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah ya. Amin ya Allah. Gitu ke nafsu mata sampai dan mudah-mudahan kita ngaji juga bukan hanya mengikuti hawa nafsu, ingin dipuji hebat, ingin dipuji bisa, ingin dipuji rajin, mudah-mudahan ya. Dan selanjutnya wal jannatu, sesuatu yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, segala sesuatu yang disampaikan oleh kanjeng Nabi shadikun itu benar, antaranya adalah jannah, wal jannah, surga. Apa itu surga? Surga itu tempat yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang taat pada Allah, yang jauh dari maksiat pada Allah. Tuh, sebuah tempat kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian, kesenangan. Baik, ada yang mengatakan al-jannatu wa huwa bustan, wa hiya bustan, kebun. Itu yang sehingga
tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Jadi yang dimana banyak pepohonan. Dan memang tidak bisa tergambarkan. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terasa waktu di dunia. Wala khatara ala qalbil bashar. Belum pernah terbertik di dalam hati seorang manusia pun. Karena memang belum ada yang pernah masuk. Ya, ada Nabi Idris. Nabi Idris masuk surga, tapi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dipindahkan ke neraka. Itu ya. Surga itu nanti akan masuk ke surga itu yang dahulu adalah umatnya Kanjeng Nabi, umat-umat yang lain nanti belakangan. Mudah-mudahan amin ya Allah ya. Yang selanjutnya wal khuludu dan langgeng kekal. Jadi di dalam surga itu kekal. Kalau dari di neraka belum kekal ya, artinya belum kekalnya begini. Kalau orang kafir, orang yang maksiat kepada Allah, tidak Islam, kafir lah. Kalau tidak Islam, orang kafir nanti khalidina fiha abada. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah total, tidak berbuat baik, caci, memaki, maksiatnya pada Allah, durhaka pada Allah, gitu. Di neraka khalidina fiha. Tapi kalau di dalam hatinya ada iman, ada keimanan, ada kepercayaan pada Allah, gitu. Walau mithqala dzarrah, walaupun setimbang dzarrah fi qalbihi iman, di dalam hatinya iman, ada kebaikan. Insya Allah nanti lambat laun setelah di neraka, dicuci dulu di neraka, nanti akan masuk surga. Itu ya, dan itu adalah paling akhirnya umat Kanjeng Nabi yang masuk surga, yang di dalam hatinya ada keimanan, walaupun setimbang dzarrah. Mudah-mudahan kita jangan belok dulu ya, jangan belok dulu ke neraka langsung ke surga. Kalau sudah di surga langgeng tetap khalidina fiha ya, tidak tetap saja di surga, tidak keluar lagi dari surga. Kalau dari neraka dimungkinkan nanti bisa keluar dari neraka masuk surga, tapi kalau sudah di surga. Selanjutnya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah yang harus kita percayai, karena yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu benar adalah waru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala, dan melihat ro'ah di sini ya, melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Allah subhanahu wa ta'ala ya, tentunya di surga. Kalau di neraka mana mungkin, karena di neraka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Haji, sebagaimana melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu juga nikmat Allah di surga yang paling besar. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat apapun di surga tidak ada yang melebihi selain daripada nikmat bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dijelaskan juga. Ya, jangankan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, menggambarkan makanan-makanan dan kenikmatan surganya saja sudah tidak kebayang. Tadi malah ro'at wala udhun sami'at, belum pernah ada apel di surga, ya beda dengan apel di dunia. Ada arak di dunia, araknya bahkan laghulun fiha, ada arak khamr, bahkan khamrnya itu adalah ladzatil lisyaribin, akan menjadi nikmat, akan menjadi lezat bagi orang-orang yang meminumnya.
Kalau arak di dunia kan memabukkan, tapi arak di surga, oh, subhanallah, ladzatil lisyarib. Nah, makanan-makanan, minuman-minuman, kenikmatan-kenikmatan yang di surga tidak ada bandingnya dengan nikmatnya ru'yatullah, melihat Gusti Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya betul itu ya. Kalau begini. Kalau makan, minum itu kan rasanya oleh jasmaniah, karena jasmaniah juga di surga oleh Allah dikembalikan. Tapi kalau bertemu dengan sesuatu yang kita cintai, misalnya, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita kan berhubungannya dengan hati, ya. Dan itu perasaan. Kalau sudah perasaan itu melewati dari jasmaniah, betul tidak? Perasaan itu sudah melewati jasmaniah, melewati pemikiran. Begini saja. Dalam Al-Quran ada namanya surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf kita kenal bahwa Nabi Yusuf itu adalah salah seorang hamba Allah yang diberikan ketampanan oleh Allah. Nabi yang diberikan ketampanan walaupun 25%, karena yang setengah, yang 50% sebenarnya kepada kanjeng Nabi itu ya 50%, 25% kepada Nabi Yusuf, 25% kepada seluruh makhluk, 50% kepada kanjeng Nabi. Cuman yang ditampakkan oleh Allah 25% kepada Nabi Yusuf. Para wanita-wanita pejabat waktu itu di Mesir, ketika Nabi Yusuf keluar melihat ketampanan Nabi Yusuf, bagaimana? Ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Kalau bahasa kita apa ya, bahasa Jawa, alah ini mah dudu manusia, ini mah malaikat. Padahal siapa yang pernah bertemu dengan malaikat? Saking gantengnya melihat Nabi Yusuf alaihissalam, sementara mereka teriris tangannya ya. Karena saking mulia, saking nikmatnya melihat Nabi Yusuf, saking senangnya melihat Nabi Yusuf, sementara dia yang lagi kupas apel, kupas buah-buahan, sebetulnya sing dikupas itu adalah buah, tapi ini yang dikupas malah tangan, nggak kerasa, nikmat melihat. Begitu juga nanti melihat Gusti Allah Subhanahu wa taala, tidak kebayang. Seperti apa Allah ya. Tapi yang jelas kita harus percaya di surga. Kita amin, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Warru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala fil jannah, ya, fil jannah di surga, itu surga, karena di neraka mah tidak mungkin. Itu ya. Kemudian selanjutnya wa antu'mina bimalaikatillah, dan selanjutnya adalah yang disampaikan oleh kanjeng Nabi itu adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Allah menyampaikan, kanjeng Nabi menyampaikan kepada umat-umatnya ada malaikat, gitu ya. Malaikat yang wajib diketahui, ada malaikat yang tidak wajib diketahui. Bahkan jumlah makhluk dengan jumlah malaikat itu artinya jumlah manusia ya dengan jumlah malaikat lebih banyak jumlah malaikat. Jumlah malaikat dengan pasir yang ada di lautan, yang ada di alam semesta lebih banyak malaikat. Kita harus percaya kepada malaikat. Di kita saja kan ada malaikat raqib, malaikat atid. Di kitab Fathul Ghais, kitab Fathul Ghais karangan Imam Abu Lais yang disarahi oleh Syekh Nawawi pula, menurut sebagian ulama itu setiap orang itu ada bapak ibu-ibu, bahkan sampai ada dibagi juga, ada malaikat bagian malam, ada malaikat bagian siang. Itu yang mengurus malaikat namanya malaikat hafal yang menjaga kita. 10 malaikat malam, 10 malaikat siang. Ya, banyak banget tuh ya. Orang saja ada berapa? Manusia ada berapa? Itu malaikat.
dan kita harus percaya malaikat raqib nanti mencatat kebaikan, mencatat amal buruk gitu. Sangat banyak sekali. Wa rusulihi, yang selanjutnya yang disampaikan oleh kanjeng Nabi itu adalah tentang Rasul Allah. Kita harus percaya kepada Rasul Allah, utusan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kepada kanjeng Nabi juga tidak pernah ketemu ya. Apalagi bertemu dengan Rasul Allah, kita tahu dari Al-Qur'anul Karim, dari kaul para ulama, dari hadis kanjeng Nabi, dari hadis ada minhum man naqsus alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Utusan-utusan Allah ada yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ada yang tidak dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yang dikisahkan cuma 25, cuma dari 25 juga beberapa rasul saja yang banyak diceritakan, di antaranya Nabi Musa, kanjeng Nabi, Nabi Yusuf pada surat Yusuf, kanjeng Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, nabi-nabi yang lainnya, apalagi nabi-nabi yang lain tidak banyak diceritakan, nabi yang 25 saja. Tapi kita harus percaya, harus yakin, etikotkan dalam hati yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, gitu ya. Wa kutubihi, selanjutnya kita percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada rasul, nanti setiap rasul yang menyampaikan kepada umatnya diberi kitab sebagai bukti bahwa dia itu rasul. Kitab-kitab yang wajib diketahui ada 104 kitab yang wajib diketahui. Bukan, itu mah seluruh kitab yang Allah turunkan. 104 kitab, dari 104 kitab yang wajib diketahui ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Nah, gitu. Yang kita tahu Al-Qur'an ya. Oh, saya mah tahu Injil, boleh apa-apa. Ada Injil walaupun enggak tahu katanya Injil. Kitab Taurat yang Nabi Musa barangkali masih ada di musuh-musuh. Itu ya. Kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Percaya kepada apa yang diturunkan kepada kaum Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum baginda Rasul, kitab Taurat, Injil, Zabur, atau suhuf yang lainnya, suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi Adam, suhuf Nabi Sis. Percaya kepada kitab-kitab itu. Selanjutnya wabil qudrati, percaya kepada wabil qadari, percaya kepada qadar. Khairihi, baiknya qadar, wa syarrihi, dan jeleknya qadar min Allah taala, dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh kanjeng Nabi di antaranya ada qada dan qadar. Qadar takdir, kejadian-kejadian. Nanti ada qada, ada qadar ya. Kalau qada mah konsep ya, qada sesuatu yang telah diaturkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala di zaman azali, zaman bisa. Kalau qadar mah ketika terjadinya konsep yang terlaksana, qadar Gusti Allah ya. Qadar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya bahwa segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah qadarin sudah diatur oleh Allah, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Khairihi, baiknya qadar, wa syarrihi, dan jeleknya qadar min Allah taala, dari Allah taala. Nah, ada yang mengatakan para ulama tentang khairihi wa syarrihi, ini mah pandangan kitanya terhadap qadar itu berdasarkan nafsu kita. Oh, ini mah baik, ini mah buruk, gitu ya. Dan memang kita tidak bisa apa-apa ya. Segala sesuatu yang Allah berikan, yang Allah aturkan, yang Allah ya tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Minallahi taala, dari Allah taala. Selanjutnya wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya
Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu khotimun nabiin, khotamin nabiin. Jadi akhir pungkasannya para nabi. Kangjeng Nabi teh pungkasannya para Kangjeng Nabi Muhammad itu akhirnya para nabi. Artinya setelah Kangjeng Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Kita harus percaya. Barangkali ada nabi. Karena ya ada orang-orang yang nyeleneh. Kangjeng Nabi Muhammad sudah ada di Mekah. Tahu-tahu di mana, di Sukaraja, Sukabumi ada yang ngaku nabi, namanya Nabi Mulyadi. Kan aneh-aneh gitu. Yang kita kenal tuh ada nabi siapa? Punten ya, Ahmad Musadek, guru olahraga. Gak tahu karena dia pernah baca kayak begitu tirakat atau apa. Pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Ahmad Musadek. Yang baru-baru belum ada ya. Sampai sekarang belum ada lagi kabarnya. Yang terakhir kabar yang mengaku nabi itu adalah Ahmad Musadek ya. Karena kalau di Arab maka ada di Indonesia ada. Kalau di Indonesia ya memang aneh. Jangankan ngaku nabi, yang ngaku siapa itu? Ngaku Jibril. Ya, Lia Eden tuh. Ya, ngaku Jibril. Oh hebat ngaku Jibril ya. Jibrilnya kelihatan. Perempuan Jibril. Padahal malaikat laki-laki bukan perempuan. Mahamelan. Cuman kita tidak boleh percaya. Padahal pengikutnya banyak. Yang kayak gitu suka kakek. Padahal itu salah ikuti. Ya itulah karena imannya kurang. Atau terlalu pinter. Kepinteran bisa atau kebodohan bisa. Jadi ada antara dua, kepinteran bisa, yang kedua kebodohan. Jadi gitu ya. Kita harus percaya bahwa akhir para nabi, khotamin nabi, pungkasan para nabi itu adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah Kangjeng Nabi, kita harus percaya tidak boleh ada lagi nabi, tidak ada lagi nabi dalam pandangan pemikiran filsafat logika kita. Itu ya. Kalau mengakui percaya ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, kufur. Gitu. Kemudian yang selanjutnya wasayyidu waladi Adam ajmain. Dan Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah sayyid, pemimpin tua pionir waladi Adam ajmain, anak cucunya Nabi Adam alaihi salam ajmain semuanya. Walaupun bapak kita Nabi Adam, bapak kita Nabi Adam, karena Nabi Adam Nabi yang pertama, kan ada yang mengatakan konsep kita dalam Islam Nabi Adam adalah manusia pertama di muka bumi. Itu ya ibunya Siti Hawa, tapi tetap pemimpin seluruh putra putri Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Kangjeng Nabi Muhammad adalah makhluk manusia yang pertama, ranking pertama. Jadi makhluk itu punya ranking, Pak, Ibu, Bapak. Ada ranking, ada kelas, stratifikasi makhluk, kelas-kelas makhluk. Ya, malaikat sama manusia, makhluk ituan mana? Makhluk stratifikasi manusia. Ya. Kanjeng Nabi adalah sayyidu waladi Adam, bahkan sayyidul bashar, ya, sayyidul bashar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu gustinya seluruh manusia, pemimpin seluruh para putra cucunya Nabi Adam alaihissalam. Walaupun Kanjeng Nabi Adam Nabi yang pertama, Nabi Adam bapak bashar, bapaknya manusia, tapi pemimpin adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang pertama Kanjeng Nabi, juara kedua, klasifikasi yang kedua adalah ulul azmi
ulul azmi itu ranking kedua. Setelah kanjeng Nabi itu ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya ulul azmi. Selanjutnya ada para rasul. Setelah para rasul, para nabi, setelah para nabi nanti baru malaikat. Gitu. Kenapa? Ya karena kalau malaikat mah mulia juga karena memang diciptakan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki nafsu. Gitu. Itu nanti bisa dibaca di dalam kitab Nuruddullah, syarah kitab Fathul Ghaib, kitab kecil karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang syarah Nuruddullah tentang klasifikasi makhluk. Klasifikasi makhluk. Dan kanjeng Nabi adalah sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak cucunya Nabi Adam ajma'ina seluruhnya. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, itu saja barangkali kajian pagi ini sebagai nanti pasal selanjutnya adalah pasal tentang yang merusak iman, yang membatalkan iman, itu ya nanti insyaallah minggu yang akan datang. Jadi minggu ini kita mengakhiri tentang makna dari kesaksian kita kepada Nabi Muhammad. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus mengetahui, harus mengiktikadi, harus meyakini dan membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi. Di antara yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, bahasan pagi ini adalah tentang syafaat kanjeng Nabi, tentang surga, kemudian di surganya itu kekal, kemudian kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, kalau di neraka tidak mungkin, tidak bisa. Kemudian beriman kepada malaikat Allah. Allah menciptakan malaikat-malaikat, kita harus percaya walaupun belum pernah ketemu. Jangankan bertemu dengan malaikat, dengan nabi pun. Atau ada barangkali yang sudah pernah bermimpi? Belum ya? Pengen bermimpi ya. Barangkali Bapak pernah bermimpi ketemu dengan Nabi Adam gitu. Ya. Kebayangnya juga enggak gitu ya. Tapi ingin bertemu dengan kanjeng Nabi Allah Subhanahu. Tapi bertemunya dengan Nabi juga dalam kondisi kanjeng Nabi ridho kepada kita. Jangan sampai bertemu dengan kanjeng Nabi, kalau kanjeng Nabi berbagi dimarahi. Enggak ya. Mudah-mudahan kita percaya kepada malaikat Allah, malaikat yang gaib ya. Kepada Rasul Allah harus percaya kepada Rasul Allah. Allah menurunkan Rasul, belum pernah ketemu dengan Rasul Allah juga ya. Kepada kita pada akhir zaman, kutubihi, kitab-kitab Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Al-Quran yang saja. Dan itu pun ini salah satu keberkahan. Kalau waktu dulu Al-Quran ini tidak dibuat kayak gini, kayaknya hilang, tidak bisa ketemu dengan Al-Quran itu juga ya. Iya kan? Itu dibuat zaman siapa? Sayyidina, pengumpulan itu zaman Sayyidina Abu Bakar sudah ada. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar juga sudah sedikit diperlengkap. Cuman dibukukan langsung. Jadi dibukukan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, karena jadi mashab Sayyidina Utsman. Bikin 4 dari Sayyidina Utsman itu disimpan di Sayyidina Utsman 1, dihitungkan 4. Itu ya. Nah, itu adalah buatan diciptakan. Walaupun itu bid'ah, karena zaman kanjeng Nabi tidak ada ya melarang kanjeng Nabi juga, dan hanya ditulis di kelapa korma, di batu-batu. Alhamdulillah bisa ketemu. Itu ya Allah. Kitab Taurat belum, udah pernah lihat kitab Taurat? Kitab Injil, kalau Injil mah berkali-kali ya. Ada katanya Injil ya? Ada. Cuman Injil juga macam-macam. Injil Barnabas, Injil Matius, Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau Al-Quran bukan satu saja Al-Quran. Al-Quran Karim. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Harus percaya yang disampaikan oleh Nabi. Al-Quran percaya pada kitab Allah
kita orang Islam Al-Qur'anul Karim. Wabil qadari, kemudian kita percaya kepada qadar, ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik jeleknya ataupun baiknya ya. Tadi baik dan buruk sebetulnya bagaimana perasaan kita saja terhadap menyikapi ketentuan-ketentuan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama tidak ada baik dan buruk, Pak. Kalau tingkatannya sudah tinggi, kenapa? Para ulama yang sudah tingkatannya tinggi teh dikasih sakit saja sakit. Apa bilangnya coba dikasih? Kalau kita makan alhamdulillah, aduh, para ulama alhamdulillah, itu ya sudah bisa mengolah rasa sakitnya, sudah bisa mengolah rasa jeleknya. Jadi bagi mereka mah tidak ada jelek dan buruk, ya begitu saja karena mengikuti aturan Allah. Kita masih ada. Mudah-mudahan bisa mengerti. Itu qadar Gusti Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Nabi. Kemudian kita harus percaya bahwa kanjeng Nabi itu adalah akhirnya para nabi, pungkasannya para nabi. Kalau ada lagi nabi setelah kanjeng Nabi Muhammad, kita mempercayai kufur, orangnya juga murtad. Orang yang mengaku nabi setelah ada kanjeng Nabi Muhammad itu adalah murtad. Itu ya. Dan kanjeng Nabi itu adalah para pemimpinnya seluruh putra putri yang Nabi Adam alaihissalam sampai nanti sampai kiamat. Ya, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya, ada benarnya, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu barangkali ada yang mau sampaikan. Bagus, Pak Emir gimana ya? Waalaikumsalam. Boleh. Baca syahadat. Di dalam keyakinan lamanya itu masih ada. Keyakinan lamanya, ya. Harus bersih. Ada keyakinan lama, ada keyakinan baru. Keyakinan lamanya itu adalah non-Islam. Cara masuk kepada Islam dengan bersyahadat. Makanya nanti syahadatnya diuji. Syahadatnya itu diuji. Kalau syahadat yang lain masih ada, berarti syahadatnya kan dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pengujian dari syahadat kepada Allah dan syahadat kepada kanjeng Nabi itu akan membersihkan syahadat yang lain. Itu saja. Hanya ada dua syahadat. Pak Ajis bagaimana? Kalau ada kepercayaan ya musyrik. Percaya kepada selain daripada Gusti Allah musyrik. Begitu ya. Percaya kepada selain daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kepercayaan ini mah kepercayaan atau kalau kita percaya kepada Nabi Isa, Nabi Musa ya betul harus percaya bahwa itu nabi. Cuman artinya dari sisi syariat jaga itu kan syariat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketuhanan teologi Allah Subhanahu wa taala Allahu ahad. Harus bersih ya. Kalau tidak bersih ya musyrik. Berarti keimanannya masih kotor. Masa-masa lalu yang silam tentang teologi, tentang keyakinan harus dibersihkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bisa menguji, bisa menjadi deterjen bagi keyakinan yang lain. Kalau masih ada berarti deterjennya masih belum bagus. Karena syahadatnya ada deterjen. Bagaimana ya kita makrifat, bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita mengolah, bagaimana kita menggosoknya. Ya harus talabul ilmi. Karena kalau hanya syahadat saja maka bisa menyucikan. Kalau hanya di lidah saja, tadi karena ada empat unsur
maksud itu tadi ya. Anta'lama wa anta'taqida wa antusaddiqa wa antu'mina. Empatnya harus dirangkum sehingga dia terjadi hebat membersihkan akidah-akidah yang lain. Kalau akidah yang lainnya masih ada, masih belum bersih, mukhlisina lahuddin, yang ikhlas, ikhlas teh pada Allah, pada Rasulullah. Kalau masih ada yang lain berarti belum ikhlas secara sempurna. Gitu ya ayah. Iya. Yang menerima Allah paling kadar syahadatnya masih ada noda-noda syahadatnya. Yang menilai syahadat kita siapa? Yang menilai syahadat kita siapa? Allah. Kangjeng Nabi Allah. Gitu ya? Silahkan. Tapi nanti akan timbul efek dalam kehidupan kita. Syahadatnya benar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan segala unsur-unsurnya yang tadi, kita hidup bahagia, kita hidup hebat, kita hidup diaku oleh Allah. Mending diaku oleh Allah, mending diaku oleh manusia, dua-duanya ya. Tapi yang jelas harus diaku oleh Gusti Allah. Syahadat, keimanan dan keislaman kita yang mengaku hanya Gusti Allah. Tinggal kita ilmu-ilmu lahirnya dipegang oleh kita. Ya, masih ada noda-noda kecil, terus bersihkan. Ya, ada lagi barangkali? Kalau tidak ada, cekapkan. Oh, mohon siksa kubur dan Iya. Terima kasih Bapak. Itu memang berbagai versi. Ada hadisnya. Jadi kalau setelah ditanya yang 7 tadi ya, ada yang 5 yang dihitungkan oleh Palode ketika talqin, kalau tidak bisa menjawab, ahli kubur itu bisa menjawab. Siapa nabimu, Nabi Muhammad, siapa kitabmu Al-Quran, siapa kiblatmu Ka'bah, siapa saudara-saudaramu umat muslimin dan muslimah, kemudian kabarkan kepadaku tentang kanjeng Nabi, bisa jawab. Pokoknya kamu bisa jawab. Nah, malaikat itu dinamanya juga malaikat basyir. Kama harus tidurlah seperti tidurnya orang yang lagi harus pengantin. Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Arti tidur di sini juga berbagai versi ya. Tidur ya. Ada orang yang tidur tapi tidak tidur. Ada orang yang tidur tapi memang tidur. Di kubur juga tergantung amalia, tergantung frekuensi nilai ibadah. Ada ibadahnya tuh tahajud, puasa, tolabul ilmunya full, beda dengan yang kenikmatan kubur yang hanya baca Qurannya saja. Begitu Bapak. Dalam tidur ini saya terima kasih Bapak yang kita olah ini pengertiannya itu ya, tidur. Orang tidur itu ada yang senang, bahkan merasa di dalam tidur itu kita itu jalan-jalan. Karena nikmat sih tidurnya nikmat ya Pak ya. Kita itu bermimpi apa, tapi ada tidur tidur yang biasa-biasa. Tapi yang jelas kalau dapat nikmat kubur berarti artinya tidak disiksa Allah SWT. Yang kedua kata Bapak, ada juga memang karena tadi diberikan izin oleh Allah SWT hidup seperti hidup di dunia. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tadi hadis bahwa kama harus tidurlah seperti tidurnya orang yang pengantin. Kalau Al-Quran tadi bilang wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah, jangan kau kalian
jangan sekali-kali mengira orang yang mati, orang yang meninggal di dalam jihad itu, di dalam jihad pada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mati selalu jorok. Walakin bal ahya'u, akan tadi mereka hidup, yurzaqun, dirizkikan, diberi rezeki oleh Allah. Rezekinya nggak tahu di rezeki nasi, yang penting diberikan rezeki. Artinya mereka hidup berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala itu, mereka itu hidup, bisa kesana bisa kemari, bertemu dengan sahabatnya. Ada dua versi para ulama, mau yang mana silahkan saja, buat kenapa-napa. Yang penting kita harus yakin adanya nikmat kubur. Bentuk nikmat kubur seperti apa tadi? Baik tidur, artinya tidur juga Pak, karena saking enaknya. Pas kiamat tuh Pak tahu ya, sudah kiamat, perasaan ini mati gitu. Subhanallah ya. Artinya tadi enak, pas lagi ngobrol-ngobrol dengan temannya, sahabatnya, karena saking enaknya, apalah nggak kebayang dalam hidup. Sudah kiamat lagi. Gitu ya Pak ya, boleh. Jadi pendapat itu boleh seperti tidur biasa, nikmat gitu, tahu-tahu nanti itu boleh saja. Walakin bahaya dalam hidup, akan tetapi mereka itu hidup yurzaqun, diberikan rezeki. Yang namanya rezeki yang kita pahami, rezeki dunia, rezeki dunia bukan rezeki kubur. Karena belum itu rezeki di kubur bisa saja barangkali rezekinya di dunia aja. Ada apel, ada apa, bahkan ada istri-istri gitu ya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dalam kubur begitu diberikan rezeki oleh mata. Itu tidak menyalahi, yang penting nikmat kubur. Gitu kan Bapak ya, harus gitu Rasul. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat kubur, amin dan balak. Tapi di dunianya juga, jadikan dulu di dunianya juga supaya kita dapat nikmat kubur. Nah, suara ada Bapak jam 6 ya ini ya. Alhamdulillah, ibu-ibu ada yang disampaikan? Cekap, alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, mentari sudah datang bersinar untuk kita semuanya, dan kita pun sudah menyelesaikan satu bahasan tentang makna syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini sebagai bekal kita untuk bisa melangkah sampai kita akhir hayat kita dapat mengetahui, mengiktikodi, meyakini, membenarkan dan mempercayai pada apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ketemu, tidak apa-apa, tapi ingin ketemu. Mudah-mudahan sebelum meninggal kita bisa ketemu dengan Nabi. Paling ada syaratnya, kalau pengen ketemu dengan Nabi, syaratnya ya kita harus mengikuti kanjeng Nabi, harus mahabbah benar-benar kepada Nabi, insyaallah. Ya, kalau jauh dari aturan kanjeng Nabi, tidak mahabbah kepada kanjeng Nabi, jadi kanjeng Nabi siapa ente, gitu ya. Mudah-mudahan kita diampuni umat Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai bentuk wasilah kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ada baiknya, ada manfaatnya, benarnya, hakikatnya dari Allah. Ada kekurangan, kesalahan, dari kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa untuk majelis dan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit